Bab 1361 tiba di perbendaharaan. Di zona Cixing, pertempuran antara Balai Jiwa Kuno dan ras Dewa Raksasa mengakibatkan kehancuran total di daerah sekitarnya. Kedua belah pihak tidak bertempur lama sebelum ras Dewa Raksasa mundur dengan tergesa-gesa. Balai Jiwa Kuno lebih khawatir tentang menemukan Xin Wuheng dan segel Dewa Kuno, jadi mereka tidak mengejar. Jauh di udara, di dalam kompleks Istana Hitam, udaranya muram dan menyesakan. Lord Gloomhaven, kami belum bisa melacak kelompok Xin Wuheng. Seorang anggota Aula Jiwa Kuno setengah berlutut di tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Dasar idiot yang tidak berguna, Dewa-dewa Gloomhaven berteriak dari ujung tertinggi aula. Sebelumnya, ketika ras Dewa Raksasa melakukan semua yang mereka bisa untuk menghentikan mereka, Balai Jiwa Kuno menggunakan kekuatan penuh mereka untuk membuka celah dan mengirim 3 Dewa Kuno, memerintahkan mereka untuk hanya mengikuti kelompok Xin Wuheng. Namun, mereka bahkan tidak mampu menyelesaikan misi sederhana seperti itu dan juga kehilangan nyawa. Anggota eselon atas dari Aula Jiwa Kuno di dalam istana ini semuanya memiliki ekspresi suram dan jahat. Mereka telah memilih momen yang tepat untuk melancarkan serangan mereka, namun Xin Wuheng masih berhasil melarikan diri dengan segel Dewa Kuno. Jika ras Dewa Raksasa benar-benar membuka perbendaharaan warisan leluhur dan memperoleh berkah yang sangat besar, itu mungkin akan menjadi lebih kuat dengan cukup cepat, pada titik mana Balai Jiwa Kuno akan berada dalam bahaya besar. God Lord Gloomhaven, mengapa kamu begitu marah? Pada saat ini, suara santai dan tua terdengar di istana. Semua orang segera terkejut dengan suara ini. Seseorang yang benar-benar berani bertindak begitu hati-hati di depan dewa-dewa Gloomhaven pada saat seperti ini sangat berani untuk bunuh diri. 2 individu, satu muda dan satu tua, tiba-tiba muncul di istana. Orang tua itu memiliki tubuh tinggi yang dipenuhi tato kuno. Dia memiliki janggut putih yang menjulur sampai ke lantai, dan dia mencengkeram tongkat perak di tangannya. Matanya seperti langit berbintang yang luas saat dia menatap Dewa Lord Gloomhaven. Pria muda di sebelahnya pada dasarnya memiliki sifat luar yang sama, tetapi dia tampak sangat tampan dan halus. Siapa yang ke sana? Banyak anggota eselon atas di aula itu meringis. Kompleks istana ini memiliki banyak susunan yang melindunginya, dan aula konferensi khususnya memiliki wilayahnya sendiri, tetapi pasangan ini telah masuk seolah-olah mereka tidak menemui halangan apapun. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa mereka masih tidak tahu bagaimana pasangan ini bisa masuk. Dewa-dewa Stellar Aspect, akhirnya kau di sini. Dewa Lord Gloomhaven tiba-tiba menjadi tenang dan melihat ke arah lelaki tua itu. Tuhan-Tuhan, hanya ketika dewa-dewa Gloomhaven berbicara, mereka semua mengetahui bahwa para pengunjung ini bukanlah musuh, tetapi identitas penatua ini membuat mereka tersentak. Seperti yang Anda prediksi, kami tidak mendapatkan kembali segel Dewa Kuno, tambah dewa-dewa Gloomhaven. Ketika Balai Jiwa Kuno bersiap untuk menyerang ras Dewa Raksasa, dewa-dewa Stellar Aspect mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak akan mendapatkan segel Dewa Kuno dalam operasi ini. God Lord Gloomhaven sangat marah pada saat itu. Bagaimana mungkin sebuah faksi sekuat Balai Jiwa Kuno tidak dapat menangani sisa-sisa ras Dewa Raksasa? Untuk alasan ini, dia memutuskan untuk mendapatkan kembali segel Dewa Kuno apapun yang terjadi. Namun pada akhirnya, dia tetap gagal. Apa? Dewa-dewa ini benar-benar memprediksi itu? Anggota di aula sekali lagi tercengang dan tidak dapat tenang kembali untuk beberapa waktu. Mereka semua dengan sungguh-sungguh memeriksa pasangan pengunjung ini, tetapi mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat melihat apapun, sama seperti bagaimana mereka gagal memperhatikan sebelumnya bahwa lelaki tua itu adalah dewa-dewa. Aku tertunda karena beberapa hal, tapi kurasa kamu telah menyelesaikan tugas yang kuberikan padamu. Dewa-dewa Stellar Aspect tersenyum. Itu sudah lama dipersiapkan. Silahkan. Dewa Lord Gloomhaven segera berdiri. Ras Dewa Raksasa mungkin telah membuka perbendaharaan warisan leluhur sekarang. Balai Jiwa Kuno hanya bisa mengandalkan God Lord Stellar Aspect untuk menyelamatkan situasi. 2 dewa-dewa dan semua ahli di istana pindah ke lokasi yang sangat rahasia. Dalam dimensi independen, platform batu besar telah ditempatkan, dan di atas platform ini ada susunan yang ditarik dengan garis cahaya emas dan perak.
Di atas susunan ini ada diagram cahaya berkabut yang tampak menggambarkan langit berbintang. Ketika ras dewa raksasa membuka perbendaharaan warisan leluhur, kami mengikuti perintah Anda dan secara kasar memperkirakan lokasi perbendaharaan warisan leluhur. Dewa Lord Gloomhaven tertawa kecil. The Ancestral Legacy Treasury adalah dimensi independen yang posisinya terus berubah di seluruh semesta penggemar. Ketika ras dewa raksasa mulai membuka perbendaharaan warisan leluhur, Balai Jiwa Kuno menggunakan metode khusus untuk memperkirakan lokasinya secara kasar. Apakah Yang Mulia memiliki metode untuk membuka perbendaharaan warisan leluhur? Dewa-dewa Gloomhaven diperiksa. Saat itu, dia juga salah satu anggota Aula Dewa Kuno dengan beberapa pemahaman tentang perbendaharaan warisan leluhur. Perbendaharaan ini tidak hanya terus-menerus berpindah posisi, tetapi itu hanya dapat diakses melalui jalur yang dibuat oleh segel Dewa Kuno. Membuka treasuri warisan leluhur, banyak ahli dari Balai Jiwa Kuno menatap dengan kaget pada pasangan itu. Meskipun dimensi itu hanya dapat dibuka melalui segel Dewa Kuno, itu sudah ada selama ratusan juta tahun, dan mengingat bahwa ia juga tidak memiliki tuan, dimensi itu mungkin memiliki beberapa celah, kata Dewa Lord Stellar Aspect dengan tenang. Dari kata-kata ini, semua orang dapat mengatakan bahwa dewa-dewa ini memiliki kepercayaan diri untuk membuka perbendaharaan warisan leluhur bahkan tanpa segel Dewa Kuno. Dalam hal pemahaman tentang dimensi itu, bahkan leluhur ras dewa raksasa yang memperoleh segel Dewa Kuno tidak dapat dibandingkan dengan lelaki tua ini, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dewa Lord Stellar Aspect tersenyum percaya diri. God Lord Stellar Aspect terlalu lucu. Bagaimana mungkin seseorang dari ras dewa raksasa bisa dibandingkan denganmu? Dewa Lord Gloomhaven tertawa. Para ahli Dewa Kuno semakin terkejut ketika mereka mendengarkan percakapan antara kedua dewa-dewa ini. Dari mana asalnya God Lord Stellar Aspect ini? Dia bahkan memiliki rasa hormat kepada dewa-dewa Gloomhaven dan juga dapat membangun jalur ke perbendaharaan warisan leluhur, dan dia bahkan memiliki pemahaman yang lebih besar tentang perbendaharaan warisan leluhur daripada ras dewa raksasa. God Lord Stellar Aspect mengeluarkan platform logam berujung 8 yang sangat besar, di mana arai rahasia dari Heaven's Legacy Rache telah ditarik keluar. 108 lubang kecil telah dibuat di sekitar arai, dan semua jenis permata dan batu yang sangat langka telah tertanam di dalamnya. Di tengah-tengah deretan itu ada bola cahaya putih yang menyilaukan, riak kekuatan ilahi yang dipancarkannya menyebabkan semua orang meliriknya dengan ketakutan. Ini adalah kristal dewa dengan kualitas tertinggi, dan saya bahkan tidak akan menyebutkan sumber daya yang saya konsumsi untuk menyusun susunan ini. Jika Ancient Soul Hall tidak mengikuti perintah saya, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Ekspresi dewa-dewa Stellar Aspect tiba-tiba berubah menjadi sedingin es. Kristal dewa dengan kualitas tertinggi. God Lord Gloomhaven tertegun. Sama seperti 10 ras kuno teratas, kristal dewa dengan kualitas tertinggi sangat langka di alam dewa desolate kuno dan pada dasarnya tak ternilai harganya. Kristal dewa kualitas tertinggi di tengah larik tampak agak rusak, tetapi harganya masih tak terkira. Peringatan Dewa Lord Stellar Aspect tidak membuatnya marah, itu hanya membuatnya sangat hormat. Arai ini dapat mengirim sekitar 10 orang di bawah level dewa-dewa, kata dewa-dewa Stellar Aspect acuh tak acuh. God Lord Gloomhaven segera mulai memilih anggota. Semua anggota eselon atas yang hadir mulai memperebutkan satu tempat. Dikabarkan bahwa treasuri warisan leluhur membawa rahasia untuk maju ke dewa-dewa, yang merupakan keinginan terbesar dari semua ahli Dewa Kuno. Tidak peduli betapa berbahayanya di sana, mereka tetap mau mencoba. Dewa-dewa Gloomhaven pertama kali memilih 3 dewa-dewa setengah langkah dari Balai Jiwa Kuno. Dia kemudian pindah ke peringkat 9 dan puncak peringkat 8. Muridku akan menjadi komandan operasi ini, kata Dewa Lord Stellar Aspect tiba-tiba. Semua orang melirik. Meskipun murid dewa-dewa Stellar Aspect masih muda, dia adalah Dewa Kuno peringkat 9. God Lord Gloomhaven segera menyingkirkan salah satu anggotanya. Pada akhirnya, tim yang terdiri dari 10 orang dibentuk. Yu Hang, pergi, Dewa Lord Stellar Aspect berseru. Kembali ke treasuri warisan leluhur, kelompok Zhao Feng dengan hati-hati maju. Mereka telah menghabiskan 1 bulan penuh dalam treasuri warisan leluhur. Penindasan maksud waktu berarti mereka semua bergerak agak lambat, dan keterampilan seperti gerakan instan juga ditekan. Apalagi tempat ini penuh dengan bahaya, jadi mereka tidak berani sembarangan menggunakan gerakan instan. Jadi, dalam bulan ini, mereka belum berhasil bepergian terlalu jauh.
Segel dewa kuno ini hanya bisa memberikan arah kasar, tapi tidak seberapa jauh itu. Xin Wuheng menghela nafas. Sebulan telah berlalu, tetapi mereka masih belum menemukan perbendaharaan yang dibangun oleh ras dewa raksasa di sini. Lihat ke depan, kemuliaan dewa kuno tiba-tiba berkata. Jauh di kejauhan ada gunung hitam besar yang dikelilingi kabut hitam tebal. Saat mereka mendekat, Zhao Feng melihat banyak sumber daya budidaya tingkat rendah yang sangat tua tumbuh di sekitar tepi gunung hitam ini. Segel dewa kuno mengarah ke gunung itu. Harta karun yang ditinggalkan oleh ras dewa raksasa tidak mungkin ada di sana, bukan? Dewa kuno Cheng Yun berbisik. Mereka semua tidak bisa tidak memperhatikan bahwa, saat mereka semakin dekat ke gunung hitam, tingkat sumber daya budidaya yang tumbuh di sekitar mereka terus meningkat. Ada saat-saat ketika mereka melihat satu atau dua sumber daya yang bahkan sangat diinginkan oleh dewa kuno peringkat 8. Namun kali ini, mereka tidak sembarangan bertindak. Daerah ini jelas merupakan tempat harta karun, dan pasti akan datang dengan bahaya yang sesuai. Pada saat ini, kucing kecil pencuri itu muncul dan menunjuk ke arah Zhao Feng. Zhao Feng melihat ke depan dan mengaktifkan kemampuan tembus pandangnya. Visi bisa melihat lebih jauh dari Divine Sense di tempat ini. Ayo pergi, Zhao Feng tiba-tiba memanggil. Apa yang sedang terjadi? Xin Wuheng bertanya. Sekelompok Dewa Yao telah menduduki gunung hitam ini, Zhao Feng segera berkata. Kata-kata ini langsung membuat mereka semua sakit kepala. Dewa Yao di tempat ini jauh lebih kuat daripada yang ada di dunia luar, dan alasannya adalah maksud waktu. Mereka telah bertemu dengan beberapa Dewa Yao selama sebulan terakhir, dan hampir semuanya dapat menggunakan maksud waktu tingkat tinggi, membuat mereka sangat sulit untuk ditangani. Dan sekarang, mereka mendekati seluruh sarang Dewa Yao. Ayo pergi, kelompok itu segera mulai melarikan diri. Maksud waktu terlalu kuat. Jika kelompok Dewa Yao memperhatikan mereka, mereka akan merasa sangat sulit untuk melarikan diri. Gunung ini terlalu berbahaya. Saya berharap perbendaharaan tidak ada di sana. Xin Wuheng menarik napas dalam-dalam dan kemudian memimpin kelompok itu mengelilingi gunung dan maju. Semakin banyak yang mereka alami, semakin mereka takut pada treasuri warisan leluhur. Bahkan sebagai dewa kuno, mereka perlu berhati-hati, atau mereka bisa dengan mudah kehilangan nyawa. Setelah memutar di sekitar gunung hitam, segel dewa kuno terus menunjuk ke arah yang sama. Senang, kelompok itu terus maju. Tiba-tiba, lingkaran putih di sekitar segel dewa kuno meluas. Kita hampir mencapai perbendaharaan ras dewa raksasa. Xin Wuheng dengan bersemangat berkata. Meskipun harta karun dapat ditemukan di seluruh treasuri warisan leluhur, tempat ini terlalu berbahaya. Harta karun yang ditinggalkan di sini oleh ras dewa raksasa mungkin tidak akan berbahaya bagi anggota ras dewa raksasa. Kelompok itu dengan cepat tiba di depan benteng kuning tua. Perbendaharaan ras dewa raksasa, kemuliaan dewa kuno bersukacita. Anehnya, perbendaharaan ras dewa raksasa tidak jauh dari gunung hitam. Selama mereka bisa mengeluarkan semuanya dari perbendaharaan, misi mereka akan selesai, dan mereka bisa kembali ke perlombaan dengan kepala terangkat tinggi. Ada yang tidak beres, kata Zhao Feng tiba-tiba. Dengan mata kirinya, dia bisa melihat bahwa banyak tanda khusus dan campuran energi yang tersisa di sekitar perbendaharaan yang dibangun oleh ras dewa raksasa. Begitu mereka semakin dekat, Zhao Feng bisa melihat apa yang terjadi di dalam, yang membuatnya pucat. Perbendaharaan ras dewa raksasa telah ditempati oleh sekelompok Dewa Yao. Laporan dari Zhao Feng ini menghantam kelompok ras dewa raksasa seperti sambaran petir. Bab 1362 menghasut perselisihan. Di kompleks Istana Hitam Tinggi di langit. Keberhasilan, Dewa Lord Gloomhaven tidak bisa menahan senyum. Dia sebelumnya khawatir bahwa mungkin ada masalah dengan menggunakan arai teleportasi ini dan menyarankan agar binatang Yao dikirim terlebih dahulu. Namun, murid Dewa Lord Stellar Aspect adalah yang pertama melewati arai, yang menghilangkan keraguannya. Bagaimanapun, Dewa-Dewa Stellar Aspect tidak akan menggunakan kehidupan muridnya sendiri untuk membuat lelucon. Selain itu, setiap teleportasi membutuhkan energi yang sangat besar. Setelah mengirim lebih dari 10 orang, bahkan susunan teleportasi mewah ini mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Setelah muridku masuk, dia akan meletakkan susunan sensorik yang dapat meningkatkan efisiensi susunan teleportasi, tapi susunan teleportasi ini hampir kehabisan energi dan bahkan telah rusak. Yang terbaik adalah kami tidak mengirimkan gelombang kedua, kata Dewa Lord Stellar Aspect dengan tenang.
Xin Wuheng hanya melarikan diri dengan 4 orang, tidak satupun dari mereka di peringkat 9. Secara logika, tim Ancient Soul Hall sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Dewa-dewa Stellar Aspect berpikir keras. Saat melakukan teleportasi barusan, dia merasakan campur tangan prinsip takdir tingkat tinggi. Benar-benar tidak banyak orang di alam Dewa Desolate kuno yang bisa melampaui dia dalam memahami Dao of Destiny. Mungkinkah bahwa mata Dewa Lord Stellar Aspect menjadi lebih dalam? Sebenarnya, bahkan sebelum dia pertama kali tiba, dia merasakan energi Destiny yang tak terlihat mengganggunya, menyebabkan dia datang lebih lambat dari yang dia prediksi. Orang-orang di sekitarnya semua kagum dengan metode menakjubkan Dewa Lord Stellar Aspect. Balai Jiwa Kuno hanya bertanggung jawab untuk menentukan lokasi kasar dari perbendaharaan warisan leluhur, tetapi Dewa-Dewa Stellar Aspect hanya membutuhkan sedikit informasi ini untuk menemukan cacat dalam perbendaharaan warisan leluhur dan membangun koridor teleportasi. Di Treasuri Warisan Leluhur, Yu Heng dan anggota Aula Jiwa Kuno tiba di langit di atas rawa berhutan. Ini adalah warisan leluhur ras Dewa Raksasa? Sungguh penindasan yang kuat. Mereka semua tidak terbiasa dengan penindasan ini dan berteriak. Hanya murid Dewa-Dewa Stellar Aspect, Yu Heng tidak terganggu. Tiba-tiba, dia tersenyum. Bagi menjadi 3 tim, targetnya adalah segel Dewa Kuno. Yu Heng berbicara. Dimensi ini sangat besar dan sama sekali tidak bisa disebut perbendaharaan. Penindasan ruang waktu membuatnya semakin sulit untuk menemukan sekelompok kecil orang. 3 dewa setengah langkah meringis. Mereka datang ke tempat ini dengan lebih memperhatikan rahasia untuk menjadi dewa-dewa. Tetapi sekarang, mereka harus mendengarkan Dewa Kuno peringkat 9. Namun, mereka semua tahu siapa orang yang mendukung Yu Heng. Dewa-Dewa Stellar Aspect memiliki keterampilan ajaib dan bahkan rasa hormat dari Dewa-Dewa Gloomhaven. Pada akhirnya, 10 anggota Balai Jiwa Kuno dibagi menjadi 3 tim. Setiap tim dipimpin oleh Dewa-Dewa setengah langkah. Ini adalah peta tempat ini, tapi mungkin salah di beberapa tempat. Lagi pula, terlalu banyak waktu telah berlalu. Yu Heng mengeluarkan peta yang sangat besar. Peta itu sangat sederhana, secara kasar membuat sketsa medan dan menandai area yang sangat berbahaya. Sekilas, mereka memperhatikan bahwa ada 40 hingga 50 area yang sangat berbahaya ini. Tetapi mereka bahkan lebih terkejut melihat bahwa Yu Heng memiliki peta tempat ini. Sementara itu, tim ras Dewa Raksasa perlahan mendekati perbendaharaan ras Dewa Raksasa. Yang lain selain Zhao Feng mulai perlahan melihat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Zhao Feng benar, bahwa tempat ini benar-benar ditempati oleh sekelompok Dewa Yao. Bagaimana bisa seperti ini? Diduduki oleh sekelompok Dewa Yao. Wajah menawan kemuliaan Dewa Kuno tampak agak sedih. Terlalu banyak waktu telah berlalu, menyebabkan susunan pertahanan dari perbendaharaan ras Dewa Raksasa perlahan melemah sampai Dewa Yao dapat masuk dan menempati tempat itu. Xin Wuheng menghela nafas. Untuk perbendaharaan ras Dewa Raksasa yang telah ditempati adalah pukulan besar bagi perjuangan mereka. Jika mereka dapat memperoleh semua sumber daya di dalamnya, ras Dewa Raksasa akan dapat dengan cepat menguat dan bangkit. Tetapi pada saat ini, menurut deskripsi Zhao Feng, ada 20 beberapa Dewa Yao di dalam. Bahkan ada 2 Dewa Yao peringkat 9, dan 1 yang tampaknya jauh lebih kuat dari peringkat 9 biasa. Bahkan jika mereka menggunakan semua kartu truf mereka mungkin masih akan mati oleh kelompok Dewa Yao yang menakutkan ini. Selain itu, Dewa Yao dari tempat ini terampil dalam maksud ruang waktu. Jika mereka memutuskan untuk memaksa masuk, tidak akan ada jalan kembali. Jika ini masalahnya, kita hanya bisa pergi ke tempat lain dan mengumpulkan beberapa sumber daya. Xin Wuheng segera memikirkan rencana lain. Meskipun tempat ini berlimpah dengan sumber daya yang berharga, mengumpulkan sumber daya dari tempat lain tidak dapat dibandingkan dengan langsung mengambil sumber daya dari perbendaharaan ras Dewa Raksasa. Selain itu, sumber daya tempat ini bias terhadap maksud ruang waktu. Tetapi ras Dewa Raksasa membutuhkan sumber daya yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan dan kultivasi mentah mereka. Selain itu, mengumpulkan sumber daya dari tempat lain berarti menghadapi banyak bahaya yang tidak diketahui. Bukannya tidak ada solusi, Zhao Feng tiba-tiba berbicara. Semua orang menoleh padanya karena terkejut. Dengan kekuatan kita, mencoba untuk memaksa masuk ke perbendaharaan ras Dewa Raksasa benar-benar seperti menghancurkan batu dengan telur, tapi kita bisa meminjam kekuatan orang lain. Zhao Feng menyuarakan idenya. Dewa Kuno Cheng Yun segera memutar matanya.
Dewa Yao di tempat ini semuanya membenci orang luar. Anda telah melihat ini sendiri. Mengapa mereka membantu kami? Petik 2. Kamu benar-benar idiot. Apa kau tidak tahu bagaimana menabur perselisihan, pinjam pisau orang lain untuk melakukan pembunuhan? Zhao Feng tersenyum dengan cemoohan samar. Ekspresi dewa kuno Cheng Yun membeku. Adapun yang lain, mereka akhirnya mengerti apa maksud Zhao Feng. Gunung Hitam sebelumnya juga kebetulan memiliki sekelompok dewa Yao. Xin Wuheng memahami rencana Zhao Feng. Jadi, maksudmu kita harus meminjam kekuatan dari kelompok dewa Yao yang lain untuk menahan kelompok dewa Yao di dalam perbendaharaan, dan kemudian kita dapat menggunakan kesempatan itu untuk menyelinap masuk dan mengekstrak sumber daya? Kemuliaan dewa kuno terkejut. Meskipun rencananya bagus, kesalahan sekecil apapun akan membuat kelompok itu dikelilingi oleh dua kelompok dewa Yao yang kuat, pasti akan menghancurkan mereka. Zhao Feng, kamu mungkin punya cara kan? Xin Wuheng menebak. Dia memahami Zhao Feng sebagai seseorang yang jarang melakukan sesuatu yang dia tidak percayai. Kucing pencuri kecil, giliranmu, kata Zhao Feng pada kucing perak di bahunya. Apa spesies kucing ini? Xin Wuheng dalam hati bergumam kaget. Kucing pencuri kecil itu juga menemani Zhao Feng di zona benua. Dia tidak bisa melihat melalui kucing pencuri kecil itu, dan dia bahkan kurang bisa melakukannya sekarang. Kucing kecil pencuri memasang wajah seolah-olah enggan mengambil pekerjaan, dan kemudian memasang wajah seseorang dengan misi penting. Kucing pencuri kecil itu mengerti rencana Zhao Feng. Itu menghilang ke dalam kehampaan dan perlahan mulai mendekati perbendaharaan ras dewa raksasa. Sungguh teknik gerakan spasial tingkat tinggi. Dewa kuno Sundermaun mendesah heran. Kucing itu sepertinya tidak terpengaruh oleh penindasan tempat ini. Xin Wuheng baru saja menyadari hal ini dari gerakan kucing kecil pencuri itu. Zhao Feng mengangguk. Kucing kecil pencuri benar-benar tidak terpengaruh oleh penindasan tempat ini. Ini membuatnya agak iri, dan itu juga membuatnya bertanya-tanya apa yang membuatnya begitu istimewa dari Heaven's Legacy Chat. Tetapi juga karena titik inilah dia mengirim kucing kecil pencuri itu. Tahap pertama dari rencana itu adalah agar kucing pencuri kecil itu memancing satu dewa Yao. Beberapa saat setelah kucing kecil pencuri itu pergi, Zhao Feng tiba-tiba mulai bergerak, dan sisanya mengikuti. Berhenti di situ, kucing liar. Seekor harimau perak buas dan kejam sedang mengejar kucing kecil pencuri itu. Harimau perak hanyalah dewa Yao pangkat 8, dan meskipun ia ahli dalam maksud waktu, kucing pencuri kecil itu masih berlari mengelilingi tubuhnya. Baik, kucing pencuri kecil telah berhasil memikat satu dewa Yao. Zhao Feng tersenyum tipis. Begitu harimau perak sudah cukup jauh dari perbendaharaan, rombongan Zhao Feng menyerang. Manusia, harimau perak itu sepertinya menyadari sesuatu dan bersiap untuk melarikan diri. Bagaimanapun, itu kalah jumlah, dan salah satu musuhnya ada di peringkat 9. Tetapi pada saat ini, kucing kecil pencuri itu mengulurkan dua cakar, yang memancarkan maksud penyegelan yang kuat yang menyegel kekuatan harimau perak. Karena itu hanya peringkat 8, kelompok Zhao Feng dengan cepat mengejar harimau itu. Hentikan itu! Zhao Feng berteriak. Anggota ras dewa raksasa mengepung harimau perak dan menyerbu dengan serangan jiwa. Segel hati gelap. Mata kiri Zhao Feng mengembunkan segel petir yang menandai harimau itu. Baik, langkah pertama sudah selesai, teriak Zhao Feng. Setelah memperbudak dewa Yao, Zhao Feng dapat memperoleh pemahaman yang lebih besar tentang kelompok dewa Yao di perbendaharaan. Zhao Feng menggunakan dewa Yao ini untuk dengan mudah memancing dua dewa Yao lagi, salah satunya adalah peringkat 8 puncak. Zhao Feng sekarang telah memperbudak 3 dewa Yao harimau perak. Baik, sekarang kita bisa menghasut kelompok dewa Yao lainnya. Zhao Feng tersenyum puas. Sungguh rencana yang luar biasa. Kemuliaan dewa kuno dipuji. Setelah beberapa saat, kelompok Zhao Feng tiba di Gunung Hitam Besar. Zhao Feng mengendalikan 3 harimau perak dewa Yao untuk menyerang dan membunuh dewa Yao dari Gunung Hitam, bahkan meminta mereka menyatakan kata-kata tantangan yang heroik. Pada awalnya, dewa Yao dari Gunung Hitam tidak tergerak, tetapi setelah harimau perak dewa Yao menantang mereka 4 kali, mereka akhirnya marah dan mengirim dewa Yao yang kuat untuk bertanya kepada dewa Yao di perbendaharaan apa yang sedang terjadi. Sebelum mereka tiba, Zhao Feng meminta 3 harimau perak dewa Yao kembali ke perbendaharaan ras dewa raksasa. Kakak, dewa Yao dari Gunung Hitam melukai kita dan membunuh rekan kita. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka akan segera menyerang kami, menyebutmu harimau yang sakit-sakitan dan mengatakan bahwa mereka akan melahap kami dan merebut wilayah kami.
Zhao Feng meminta dua dari harimau perak Dewa Yao melampiaskan keluhan mereka kepada pemimpin Dewa Yao. Memalukan, harimau besar, tubuhnya tertutup pola perak aneh, segera berubah menjadi ganas. Beberapa saat kemudian, Dewa Yao dari Gunung Hitam tiba. Harimau perak Dewa Yao mengepung dan membunuhnya. Dewa Yao di tempat ini memiliki kepribadian yang kejam dan bengis, sehingga mudah untuk memicu perselisihan. Masalahnya dengan cepat meningkat, dan dalam waktu kurang dari sebulan, kedua kelompok Dewa Yao berperang. Dua kelompok besar Dewa Yao bertarung di antara Gunung Hitam dan Perbendaharaan. Kamu menyebutku harimau yang sakit-sakitan, jadi biarkan aku melihat betapa kuatnya ular gemuk sepertimu. Harimau perak besar itu melolong ke langit dan mulai bertarung dengan ular piton hijau dan perak yang sangat besar. Dewa Yao ini sama-sama berada di puncak peringkat 9, dan pertempuran mereka mengguncang surga. Maksud waktu mereka yang mendalam menyulitkan para pengamat untuk melihat gerakan mereka, dan begitu seseorang mendekat, mereka akan memasuki dunia gerak lambat di mana gerakan itu sulit. Pindah! Zhao Feng berteriak. Zhao Feng dan Xin Wuheng dengan cepat mendekati bendahara. Xin Wuheng adalah yang terkuat sementara Zhao Feng terampil dalam penyembunyian dan dapat mencegah mereka diperhatikan oleh Dewa Yao yang tersisa untuk menjaga perbendaharaan. Kemuliaan Dewa Kuno dan yang lainnya pergi, misi mereka adalah menunggu sebagai cadangan. Kucing pencuri kecil itu tetap berada di dekat medan perang. Saat Dewa Yao sepertinya akan kembali, Zhao Feng akan segera tahu. Cara ini, Xin Wuheng mengirim pesan. Ini adalah perbendaharaan yang dibangun oleh ras dewa raksasa, jadi dia tahu tata letak dan strukturnya dengan sangat baik. Melalui kemampuannya yang tembus pandang, Zhao Feng menyadari bahwa tata letak perbendaharaan ini persis seperti peta kecil yang dia lihat diukir di dalam segel Dewa Kuno. Bab 1363 Penjarahan Wanton. Zhao Feng telah mempelajari teknik penyembunyian spasial dari Dewa Kuno Luoling dari Tanah Suci Ruang Waktu. Dia bisa menyembunyikan dirinya di luar angkasa sambil bergerak cepat tanpa terdeteksi. Adapun Xin Wuheng, dia telah mencapai tingkat kekuatan yang begitu tinggi sehingga dia bisa memadukan auranya dengan ruang sekitarnya. Dia juga memiliki pemahaman terbesar tentang perbendaharaan, jadi dia jelas perlu menjadi salah satu penyusup. Setelah melewati aula utama, Xin Wuheng sedikit berhenti. Tata letak tempat ini telah sangat berubah. Tempat-tempat di mana sumber daya atau harta harus disimpan semuanya kosong, Xin Wuheng mengkomunikasikan kepada Zhao Feng. Lagi pula, paket harimau perak Dewa Yao telah terlalu lama menduduki perbendaharaan ras dewa raksasa. Tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan harta itu tetap ada begitu lama. Mereka mungkin telah memindahkan dan membagikan harta di antara mereka sendiri. Ras dewa raksasa seharusnya menyegel sumber daya dan harta karun itu. Mata kiri Zhao Feng melihat tanda-tanda susunan dan dugaan. Tapi karena terlalu banyak waktu telah berlalu, susunan penyegelan itu secara bertahap kehilangan daya. Ini memungkinkan Dewa Yao untuk menghancurkan mereka dan mengambil harta karun di dalamnya. Namun, mungkin masih ada beberapa tempat di mana susunan penyegelan belum rusak, Zhao Feng menganalisis. Kamu benar, Xin Wuheng sedikit terkejut. Ini masih bagian luar dari perbendaharaan. Sumber daya yang lebih penting disimpan lebih jauh di dalam. Itu adalah ahli dewa ras dewa raksasa dewa yang telah meletakkan susunan pertahanan tempat ini. Jika bukan karena banyaknya waktu yang telah berlalu, Dewa Yao tidak akan pernah bisa mengambil harta dan sumber daya tempat ini. Ada dua penjaga di sana. Zhao Feng menggunakan kemampuannya yang tembus pandang untuk memeriksa situasi dan menyampaikannya ke Xin Wuheng. Karena ada dua penjaga meskipun perang sedang berlangsung menunjukkan bahwa mereka pasti menjaga semacam rahasia. Tempat itu adalah salah satu tempat penyimpanan harta karun penting. Mata Xin Wuheng berbinar. Pasangan itu mulai mendekati aula rahasia yang dijaga. Menurutmu bagaimana pertempuran di luar ini berlangsung? Seekor harimau dengan kulit perak agak gelap bertanya. Apakah perlu membicarakan tentang itu? Itu pasti kami yang diuntungkan. Sejak kita menduduki perbendaharaan ini dan mulai menghancurkan susunan pertahanan dan mendapatkan harta di dalamnya, kekuatan kita telah berkembang pesat. Penjaga lainnya terkekeh. Kamu benar, saya ingin tahu siapa yang membangun perbendaharaan ini. Begitu banyak harta karun disegel di dalamnya. Kita harus berterima kasih pada mereka, haha. Harimau perak gelap itu tertawa terbahak-bahak. Karena kamu ingin berterima kasih kepada kami, terima kasih dengan nyawamu. Xin Wuheng menggeram saat dia muncul dan mengulurkan jarinya.
Kilatan energi jari yang sangat kental melesat ke depan seperti pedang tajam. Oh tidak, harimau perak Yao Gat segera meringis. Itu hanya peringkat 8. Saat Xin Wuheng muncul, ia merasakan bahaya mematikan. Xin Wuheng telah membangun kekuatan dalam serangan ini selama beberapa waktu, memadatkan kekuatan ilahi dan kekuatan garis keturunannya secara ekstrim. Itu bergerak dengan kecepatan luar biasa dan menghantam Dewa Yao. Sebuah lubang muncul di kepala harimau perak Yao Gat, bergerak dari belakang ke depan, darah mengalir keluar dari kedua ujungnya. Bahkan jika Dewa Yao dari tempat ini lebih kuat daripada yang ada di dunia luar, Dewa Yao pangkat 8 biasa masih tidak bisa mengambil satu pukulan pun dari Xin Wuheng. Kamu berani mengganggu? Harimau perak lainnya terkejut dan takut, dan bersiap untuk berkomunikasi dengan Dewa Yao lainnya. Tribulation Lightning Eye Flame. Pada saat ini, sambaran petir api meledak di jiwanya. Api mata petir kesengsaraan ini adalah salah satu yang terkuat yang dilepaskan Zhao Feng saat energi asalnya disegel. Jiwa harimau perak, disambar oleh petir kesengsaraan yang kuat, tidak dapat mengirim pesan apapun. Setelah tidak beberapa detik perjuangan singkat, jiwanya hancur. Keduanya saling pandang. Ini adalah pertama kalinya sejak mereka bertemu satu sama lain bahwa mereka pernah bekerja bersama. Meskipun Xin Wuheng adalah ahli ras dewa raksasa dengan garis keturunan yang sangat tebal dan kultivasi jauh di atas Zhao Feng, dia tidak pernah meremehkannya. Serangan jiwa yang digunakan Zhao Feng barusan sudah cukup untuk menimbulkan ancaman besar bagi Xin Wuheng. Dan Xin Wuheng merasakan bahwa Zhao Feng tidak menggunakan kekuatan penuh dari mata kirinya. Zhao Feng juga kagum dengan serangan Xin Wuheng barusan. Berdasarkan apa yang telah dia lihat, jika ras dewa raksasa menggunakan terlalu banyak energi garis keturunan mereka, mereka harus mengungkapkan tubuh mereka. Namun, Xin Wuheng mampu memadukan sebagian besar energi garis keturunannya ke dalam serangannya dan melepaskannya tanpa mengungkapkan tubuh aslinya. Tingkat kendali atas energi garis keturunan ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh anggota ras dewa raksasa lain. Kami tidak membuat khawatir penjaga lain. Zhao Feng mengamati sekeliling dengan mata spiritual Tuhan dan berkata. Xin Wuheng kemudian menggunakan seni rahasia untuk membuka celah kecil di pintu aula tempat mereka bisa masuk. Di dalam aula ada ruangan yang tampak seperti ruangan yang dihias dengan indah di mana tanaman pot dan buku-buku kuno telah diletakkan. Sebenarnya, bagaimanapun, masing-masing benda ini adalah sumber daya atau harta karun yang terkenal. Misalnya, buku-buku di atas meja semuanya adalah teknik peringkat ilahi berkualitas tinggi, dan vas bunga di sebelah buku adalah artefak ilahi tingkat dewa berkualitas tinggi, vas surgawi roh segudang. Dikabarkan bahwa artefak divine penyimpanan ini berisi dimensi kecil yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai lingkungan, dan itu memiliki dimensi yang dapat menyimpan sumber daya tipe dingin dan dimensi yang mampu menampung sumber daya tipe api. Bagus, mayoritas harta dan sumber daya di ruangan ini telah diawetkan dengan sempurna. Xin Wuheng sangat terkejut. Dia segera naik ke meja dan mulai menggunakan seni rahasia untuk membatalkan susunan. Arai di sini dikembangkan oleh ras dewa raksasa dan telah menyatu dengan seni rahasia ras warisan surga. Hanya anggota eselon atas dari ras dewa raksasa yang tahu bagaimana membatalkannya. Vas surgawi segudang roh. Hanya butuh sedikit waktu bagi Xin Wuheng untuk membuka segel pada myriad spirit celestial fase dan membawanya ke dalam tasnya. Terlalu lambat. Zhao Feng agak khawatir. Bagaimanapun, susunan tempat ini telah ditetapkan oleh dewa-dewa. Bahkan jika Xin Wuheng mengerti bagaimana cara membatalkannya, perlu waktu lama untuk membatalkannya. Ada 50-60 benda dengan berbagai ukuran di ruangan ini saja. Jika Xin Wuheng melepaskan mereka satu persatu, itu akan memakan waktu lama. Suara mendesing. Zhao Feng berjalan ke stand antik. Mata kirinya mulai berputar, menyelimuti dudukan antik itu dengan energi. Apa yang sedang kamu lakukan? Susunan tempat ini menggunakan rahasia unik ras dewa raksasa yang dicampur dengan seni rahasia ras warisan surga. Xin Wuheng segera mengirim pesan. Jika susunan tempat ini begitu mudah diurai, harimau perak pasti sudah menjarah tempat ini dari semua hartanya. Disintegrasi mata dewa. Mata kiri Zhao Feng bersinar dengan cahaya yang menerawang, yang melewati kios antik puluhan ribu kali. Untuk mengurangi konsumsi, Zhao Feng menargetkan arai penyegelan. Suara mendesing. Segel tempat pandangannya terfokus mulai melemah perlahan. Dengan struktur susunan yang rusak, itu mulai perlahan menghilang. Teknik garis keturunan mata apa itu?
Xin Wuheng memucat karena khawatir. Bagaimana bisa teknik garis keturunan mata yang ajaib ada di dunia ini, yang mampu terus-menerus melemahkan kekuatan Arai? Tetapi Xin Wuheng tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal seperti itu saat ini, dan dia kembali ke pembongkaran Arai dan mengumpulkan sumber daya. Setelah dia selesai mengumpulkan semua sumber daya tidak termasuk dudukan antik, Zhao Feng akhirnya selesai menghancurkan semua segel yang menutupi dudukan ini. Terima kasih banyak, Xin Wuheng tersenyum. Barang-barang di stand ini lebih berharga, dan mayoritas dari mereka adalah artefak atau alat dewa. Untuk alasan ini, Arai yang melindungi mereka memiliki level yang lebih tinggi. Inilah mengapa dia tidak memulai dengan stand antik ini. Setelah dia selesai mengumpulkan barang-barang lainnya, Zhao Feng sudah selesai membuka susunan di sekitar stand antik. Ini cukup menghemat waktu Xin Wuheng. Setelah menjarah ruangan ini, mereka berdua pergi untuk melanjutkan pencarian. Jari Dewa Angin, Tribulation Lightning Eye Flame. Zhao Feng dan Xin Wuheng bergabung bersama untuk membunuh Dewa Yao pangkat 8. Dua kelompok Dewa Yao berada di tengah-tengah perang, jadi mereka telah mengerahkan anggota yang lebih kuat dalam pertempuran sementara Dewa pangkat 8 Yao biasa tersisa untuk menjaga dan berpatroli di markas mereka. Mari kita lihat di sekitar pusat perbendaharaan, kata Xin Wuheng setelah mereka selesai menjarah ruang rahasia kecil. Pusat perbendaharaan adalah tempat ras dewa raksasa menyimpan hartanya yang paling berharga. Hanya dua penjaga, sama seperti sebelumnya, Zhao Feng dan Xin Wuheng merangkak ke penjaga yang berbeda dan meluncurkan serangan mematikan. Kedua penjaga itu langsung dimusnahkan oleh serangan mematikan Zhao Feng dan Xin Wuheng. Baik, Xin Wuheng yang gembira mengaktifkan seni rahasia untuk membuka perbendaharaan pusat. Tapi saat perbendaharaan dibuka dan pasangan itu memindai daerah itu dengan indera ilahi mereka memucat. Di bagian terdalam dari perbendaharaan ini, seekor harimau perak besar sedang beristirahat, puncak kultivasinya peringkat 8. Itu sangat mirip dengan pemimpin kelompok Dewa Yao ini. Kamu adalah manusia, penyusup. Harimau perak itu tiba-tiba bangkit dan menatap Zhao Feng dan Xin Wuheng. Di luar, dua kelompok Dewa Yao telah bertarung sepanjang hari. Kamu benar-benar mengirim orang untuk menyusup ke dalam perbendaharaanku? Harimau perak besar tiba-tiba meringis, matanya yang dingin dan ganas menatap ular piton hijau keperakan besar di depannya. HMPH, aku tidak melakukan hal semacam itu. Itu pasti karena kamu telah menyinggung terlalu banyak Dewa Yao, dan mereka telah menggunakan kesempatan ini untuk menyusup ke dalam perbendaharaanmu. Piton itu tertawa. Omong kosong, sudah ratusan juta tahun sejak terakhir kali saya melihat manusia. Macan perak mengutuk, dan kemudian bersiap untuk kembali ke perbendaharaannya. Manusia, piton besar itu terkejut, tetapi ketika melihat harimau perak raksasa yang bermaksud untuk mundur, ia segera menyerang setelah itu. Kemana kamu pergi? Meledak dengan maksud waktu yang kuat, piton hijau perak itu membuka mulutnya dan mengeluarkan kabut hijau tua. Kedua faksi kami telah berdamai selama bertahun-tahun. Apa kau benar-benar ingin membawa semuanya ke level ini? Harimau perak itu berteriak dengan marah. HMPH, kamu membunuh Dewa Yaoku dulu, dan kamu bahkan menantang kami. Piton hijau dan perak dengan dingin mencibir. Omong kosong, jelas Dewa Yaomu yang menyerang lebih dulu. Petik 2. Dua puncak peringkat 9 Dewa Yao segera mulai berdebat. Secara bertahap, mereka mulai menyusun urutan kejadian. Mungkinkah manusia itu? HMPH, aku ingin melihat orang macam apa yang begitu berani sehingga memicu perselisihan di antara kita dan menjara perbendaharaanmu. Petik 2. Puncak peringkat 9 Dewa Yao segera berhenti bertarung. Lihat itu, gunung hitam itu tertutup harta karun. Seruan puncak peringkat 8 Dewa kuno dari Balai Jiwa Kuno. Dewa-dewa ras jiwa kuno setengah langkah yang memimpin kelompok ini melirik dan agak tergoda. Tetapi pada saat ini, bola kristal di tangannya berkedip dengan cahaya biru. Ada aktivitas. Segel Dewa Kuno sudah dekat. Dewa Kuno Jailsea berseru kaget. Yu Heng telah memberi mereka alat ini. Jika segel Dewa Kuno berada dalam radius tertentu, itu akan segera bereaksi. Untuk sesaat, tim yang terdiri dari 3 orang itu membeku di tempat. Mengapa kita tidak melihat gunung hitam itu dulu? Puncak peringkat 8 Dewa Kuno dengan lembut mengusulkan. Meskipun menemukan segel Dewa Kuno adalah misi pertama mereka, itu tidak seperti mereka sedang diawasi. Balai Jiwa Kuno dan murid Dewa Lord Stellar Aspect tidak akan tahu apa yang mereka lakukan. Tidak, pertama-tama temukan segel Dewa Kuno.
Dewa-dewa balai jiwa kuno dan dewa-dewa stellar aspek menganggap segel dewa kuno begitu penting sehingga, jika kami berhasil mengembalikannya, kami akan menjadi kontributor terbesar dalam operasi ini dan akan mendapatkan hadiah yang berlimpah. Dewa kuno Jailsea akhirnya memutuskan setelah beberapa pemikiran. Bab 1364 di Bingkai. Di pusat perbendaharaan, Zhao Feng dan Xin Wuheng tidak segera mundur setelah melihat puncak harimau perak peringkat 8. Ini karena Zhao Feng dapat melihat melalui kucing kecil pencuri bahwa kedua kelompok Dewa Yao masih bertarung. Dengan demikian, Zhao Feng dan Xin Wuheng siap untuk mengisi perbendaharaan, membunuh harimau perak, dan mengambil apa yang mereka bisa sebelum pergi. Tetapi tepat ketika mereka berdua hendak menyerang puncak peringkat 8 harimau, mereka memperhatikan bahwa harimau perak memancarkan niat jiwa yang jauh lebih besar daripada yang ditunjukkan oleh budidaya. Tidak baik, harimau perak ini adalah tiruan dari pemimpin Dewa Yao itu. Zhao Feng akhirnya melihat apa yang terjadi dengan mata spiritual Tuhannya. Pada saat yang sama, kucing kecil pencuri memberitahu Zhao Feng tentang apa yang terjadi di medan perang. Ayo pergi, dua kelompok Dewa Yao akan datang. Zhao Feng tiba-tiba meringis. Saat keduanya jatuh kembali, puncak harimau perak peringkat 8 segera mengejar untuk menghentikan mereka. Tentu, ini adalah keinginan pemimpin harimau perak. Xin Wuheng dan Zhao Feng bekerja bersama-sama dapat membunuh harimau perak ini dengan sedikit kesulitan, tetapi karena kedua kelompok besar Dewa Yao datang ke arah mereka, mereka tidak dapat tinggal bahkan lebih dari 1 detik. Setelah meninggalkan perbendaharaan ras dewa raksasa, mereka berdua melihat segerombolan besar Dewa Yao harimau dan ular sanca mendekati mereka. Pemimpin mereka jelas seekor harimau besar yang ditutupi pola perak gelap aneh dan ular piton hijau keperakan besar. Keduanya berada di puncak peringkat 9. Jika mereka adalah dewa pangkat 9 Yao puncak biasa, seseorang dengan kekuatan Xin Wuheng bahkan tidak akan memberi mereka pandangan kedua. Namun, Dewa Yao dari tempat ini terampil dalam maksud waktu. Dalam duel 1 lawan 1, bahkan Xin Wuheng akan menganggap mereka merepotkan. Selain itu, mereka juga memiliki sejumlah besar bawahan Dewa Yao, semuanya tangguh dalam hak mereka sendiri. Kalian berdua pencuri, kamu benar-benar berani merampok hartaku, teriak harimau perak saat mendekat dengan momentum yang melonjak. Apakah kalian berdua yang menghasut perselisihan antara kelompok kita? Ular piton itu bertanya dengan suara dingin dan seram. Lari! Zhao Feng berteriak. Mereka awalnya percaya bahwa, dengan kecepatan dan waktu reaksi mereka bisa melarikan diri sebelum dua kelompok Dewa Yao tiba. Sayangnya, puncak harimau perak peringkat 9 telah meninggalkan klon di perbendaharaan pusat. Itu masih belum cocok untuk mereka, tetapi karena puncak peringkat 9 Dewa Yao mengendalikannya, harimau perak itu lebih kuat dari biasanya. Berhenti! Klon itu tiba-tiba meledak sendiri, berubah menjadi badai perusak berwarna perak gelap yang berusaha memaksa Zhao Feng dan Xin Wuheng kembali ke dalam perbendaharaan. Zhao Feng dan Xin Wuheng bekerja sama, menggunakan seni pertahanan untuk memblokir peledakan diri ini. Mereka baru saja berhasil melarikan diri dari perbendaharaan ketika gerombolan besar Dewa Yao mulai bergemuruh ke arah mereka. Bahkan seseorang yang tenang seperti Zhao Feng merasakan jantungnya berdebar kencang saat melihat ini. Kita tidak bisa melarikan diri? Ekspresi Xin Wuheng meredup. Mereka ditekan oleh maksud waktu tempat ini, yang mengurangi setengah kecepatan mereka, tapi Dewa Yao ini asli dan tidak ditekan dengan cara apapun. Sebaliknya, maksud waktu memungkinkan mereka bergerak dengan kecepatan luar biasa. Sepertinya gerombolan Dewa Yao ini akan segera mencapai Zhao Feng dan Xin Wuheng. Kekuatan gabungan dari dua kelompok Dewa Yao sudah cukup untuk langsung menghancurkan pasangan itu. Zhao Feng, apakah kamu punya jalan keluar dari ini? Xin Wuheng bertanya. Hingga saat ini, Zhao Feng selalu mampu menampilkan kinerja yang mengejutkan. Jika Zhao Feng tidak punya solusi, Xin Wuheng hanya bisa menggunakan kekuatan segel dewa kuno untuk meninggalkan tempat ini bersama Zhao Feng. Tapi segel dewa kuno hanya bisa digunakan untuk membuka jalan setiap 1 juta tahun. Jika mereka pergi seperti ini, mereka harus menunggu 1 juta tahun lagi sebelum bisa masuk lagi. Mereka masih belum mendapatkan banyak dari perbendaharaan ras dewa raksasa. Tentu saja tidak cukup untuk memungkinkan ras dewa raksasa untuk dengan cepat bangkit.
1 juta tahun juga terlalu lama, dan terlalu banyak peristiwa yang bisa terjadi pada waktu itu. Apa yang terjadi di depan? Seorang puncak peringkat 8 dewa kuno dari Balai Jiwa Kuno bertanya dengan heran. Menurut alat yang dimiliki oleh dewa kuno Jailsea, segel dewa kuno ada di depan. Namun, dia merasakan ada sesuatu yang aneh terjadi di depan, dan udara dipenuhi dengan bau berdarah. Itu kelompok Dewa Yao. Dewa kuno Jailsea memiliki sens ilahi yang lebih kuat dan jangkauan sensorik lebih jauh, jadi dia adalah orang pertama yang menyadari situasinya. Mungkinkah kelompok Xin Wuheng telah dikelilingi oleh Dewa Yao ini? Dewa kuno Jailsea berspekulasi. Menurut bola kristal, segel Dewa kuno tidak terlalu jauh dari kelompok Dewa Yao ini. Lalu apa tindakan terbaik kita? Anggota lain dari timnya bertanya. Amati situasinya dan perhatikan setiap perubahan. Dewa kuno Jailsea memerintahkan. Mereka juga pernah merasakan kekuatan Dewa Yao di tempat ini. Bahkan dewa-dewa setengah langka seperti dia tidak memiliki keyakinan untuk menang melawan begitu banyak Dewa Yao. Dewa kuno Jailsea merasakan kelompok Dewa Yao karena dia adalah dewa-dewa setengah langkah. Tetapi kelompok Dewa Yao adalah makhluk asli dan tidak ditekan dengan cara apapun. Selain itu, mereka semua sangat tua dan memiliki kemauan yang kuat, jadi mereka semua merasakan tim yang terdiri dari 3 orang dari Balai Jiwa Kuno di belakang mereka. Kedua kelompok Dewa Yao hanya 100.000 li dari Zhao Feng dan Xin Wuheng ketika mereka tiba-tiba berhenti. Manusia, mata harimau perak sangat gelap dan suram. Mengapa begitu banyak manusia muncul di sini? Piton hijau keperakan juga agak kaget. Di seberang kelompok Dewa Yao, Zhao Feng dan Xin Wuheng memperhatikan keanehan di antara Dewa Yao. Ada orang lain di sini? Ekspresi Zhao Feng menjadi gelap. Ketika Xin Wuheng membuka jalan dengan segel Dewa Kuno, hanya kelompok mereka yang terdiri dari 5 orang yang masuk, tetapi berdasarkan apa yang dikatakan 2 kelompok Dewa Yao, ada manusia lain di dekatnya. Ini bukan kemuliaan Dewa Kuno atau yang lainnya, kata Xin Wuheng setelah pertukaran pesan singkat. Ini lebih aneh lagi. Mungkinkah selalu ada manusia di dimensi ini? Namun, terlepas dari apa kebenarannya, melarikan diri adalah yang terpenting. Tiba-tiba, mata Zhao Feng menjadi cerah, dan ekspresi kejutan yang menyenangkan muncul di wajahnya. Kapten dan yang lainnya telah tiba. Barang berharga di perbendaharaan akan segera menjadi milik kita untuk diambil. Petik 2. Xin Wuheng tertegun pada awalnya, tetapi kemudian dia mulai tertawa terbahak-bahak. Siapapun manusia di dekatnya, Zhao Feng berhasil menjebak mereka hanya dengan beberapa kata. Apa, Kapten? Harimau perak tiba-tiba meringis. Itu tidak menyangka manusia ini memiliki teman. Dalam mengejar Zhao Feng dan Xin Wuheng, mereka benar-benar jauh dari perbendaharaan. Jika mereka terus mengejar, 3 orang di belakang mereka mungkin mengambil kesempatan ini untuk memasuki perbendaharaan. Selain itu, yang terkuat dalam trio itu adalah dewa-dewa setengah langkah dengan kekuatan yang luar biasa. Puncak harimau perak peringkat 9 bukanlah tandingan orang ini dalam duel. Ayo pergi. Zhao Feng dan Xin Wuheng mulai terbang menjauh, berjalan tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Sementara itu, kelompok macan perak berada dalam dilema. Jika mereka terus mengejar, 3 orang di belakang mereka akan masuk ke dalam perbendaharaan. Bantu aku dan kamu akan sangat berterima kasih, harimau perak berbicara kepada ular piton hijau perak. Baik, piton itu langsung setuju. Perang antara kedua kelompok kali ini telah mengakibatkan banyak korban, dan semua ini telah dihasut oleh manusia, membuat mereka sangat marah dan dengan kebencian yang membara terhadap manusia. Kalian, kejar mereka berdua, harimau perak segera memesan. Kemudian berlanjut ke belakang dengan piton perak hijau dan sebagian besar Dewa Yao. 4 harimau perak yang tersisa terdiri dari 1 peringkat 9, 2 peringkat 8 puncak, dan 1 peringkat 8. Keempat Dewa Yao ini dengan cepat menerjang Zhao Feng dan Xin Wuheng. Bagus, Xin Wuheng tidak bisa menahan teriakan. Dibandingkan dengan krisis sebelumnya, keempat harimau perak ini bukanlah apa-apa. Manusia tak dikenal di dekatnya sebenarnya sangat kuat sehingga membutuhkan kedua pemimpin Dewa Yao untuk kembali. Zhao Feng sedikit khawatir. Dia hanya berusaha untuk melihat apa yang akan terjadi, dan sungguh luar biasa bahwa itu berhasil. Tetapi Zhao Feng tidak mengharapkan tingkat kesuksesan ini. Manusia misterius itu berhasil menarik hampir 90% Dewa Yao. Dewa kuno Jailsea, ada yang salah, puncak peringkat 8 Dewa kuno tiba-tiba berkata. Sesuatu yang benar-benar adalah aneh.
Dewa kuno Jailsea memiliki ekspresi yang sangat suram. Mereka bertiga tidak melakukan apa-apa sama sekali. Jadi mengapa kelompok Dewa Yao mendekati mereka dengan momentum yang begitu dahsyat? Dari kelihatannya, seolah-olah mereka telah membentuk dendam abadi dengan Dewa Yao ini. Dewa kuno Jailsea, kita harus keluar dari sini. Dewa kuno peringkat 9 segera memanggil dengan waspada. Pelan-pelan, Dewa kuno Jailsea menggonggong. Mereka melewatkan gunung hitam sebelumnya tepatnya sehingga mereka bisa mencegat Xin Wuheng dan mendapatkan segel Dewa kuno. Jika mereka melarikan diri sekarang, mereka akan menyia-nyiakan kesempatan mereka. Tuan-tuan yang baik, kami tidak menyimpan dendam terhadap Anda. Dewa kuno Jailsea berteriak. HMPH, tidak ada dendam? Kamu agak riang tentang itu. Piton hijau keperakan dengan dingin mencibir. Omong kosong, manusia yang licik mati. Macan perak gelap tidak bisa menahan amarahnya, menembak ke arah Dewa kuno Jailsea dalam kilatan cahaya perak. Piton hijau keperakan berada tepat di belakangnya. Mereka berdua perlu bekerja sama untuk menangani dewa-dewa setengah langkah ini. Para Dewa Yao yang bodoh ini, mereka pasti dibodohi oleh Xin Wuheng. Dewa kuno Jailsea menyadari apa yang terjadi. Pada titik ini, di hadapan begitu banyak Dewa Yao yang menakutkan, dia hanya bisa melarikan diri. Anda pasti salah paham tentang sesuatu. Kami bertiga datang untuk menangkap dua pemuda yang kau incar itu. Dewa kuno Jailsea melambaikan tangannya, melepaskan lingkaran cahaya gelap energi yang menyerang dua puncak peringkat 9 Dewa Yao. Kamu harus mati, dan mereka juga akan mati, harimau perak meraung. Mereka meninggalkan 4 Dewa Yao di belakang sana, cukup untuk merobek Zhao Feng dan Xin Wuheng. Jadi, tugas terpenting yang ada adalah membunuh ketiga orang ini dan melampiaskan amarah mereka. Keempat Dewa Yao melolong saat mereka menerjang ke depan. Biarkan aku mencoba, Xin Wuheng berteriak saat dia melangkah maju, energi garis keturunannya melonjak gila. Sesaat kemudian, cahaya putih ilahi meletus ke langit, dan Xin Wuheng langsung menjadi raksasa besar. Setelah mengaktifkan garis keturunannya, pertahanan dan kekuatan Xin Wuheng menerima dorongan besar-besaran. Dia berdiri di depan 4 Dewa Yao seperti dinding baja. Zhao Feng berdiri di belakang, mengganggu 4 Dewa Yao dengan teknik garis keturunan dan serangan jiwa. Tentu saja, keduanya tidak bertarung sampai mati, melainkan bertarung sambil mundur. Tuan Wuheng, kami di sini. Beberapa saat kemudian, kelompok kemuliaan Dewa kuno muncul. Kucing pencuri kecil itu ikut dengan mereka. Mereka memiliki lebih banyak rekan. Dewa kuno peringkat 9 sangat marah. Meskipun kedua musuh memiliki kekuatan yang tidak biasa, mereka memiliki jumlah di pihak mereka, dan kemenangan hanyalah masalah waktu. Tapi sekarang, 3 dewa kuno telah muncul, bersama dengan seekor kucing aneh. Dengan masuknya kombatan baru ini, 4 harimau perak langsung berada di belakang. Jangan bertengkar dengan mereka, melarikan diri lebih penting, Xin Wuheng berteriak. Meskipun mereka memiliki keunggulan, harimau perak Dewa Yao benar-benar mampu memanggil bala bantuan. Kelompok tersebut bekerja bersama dalam retret pertempuran dan dapat dengan lancar melepaskan diri dari harimau perak Dewa Yao. Setelah terbang selama lebih dari setengah hari, mereka kabur ke tanah untuk beristirahat sejenak. Tuan Wuheng, bagaimana operasinya? Dewa kuno Cheng Yun dengan bersemangat bertanya. Ini adalah perbendaharaan yang dibangun oleh ras dewa raksasa. Itu seharusnya berisi cukup sumber daya dan harta untuk mendukung ras dewa raksasa dalam kenaikan cepat. Bab 1365 Maksud Tingkat 9. Tuan Wuheng, bagaimana operasinya? Dewa kuno Cheng Yun dengan bersemangat bertanya. Ini adalah perbendaharaan yang dibangun oleh ras dewa raksasa. Itu seharusnya berisi cukup sumber daya dan harta untuk mendukung ras dewa raksasa dalam kenaikan cepat. Harta karun telah ditempati oleh sekelompok Dewa Yao, dan banyak harta serta sumber daya telah disingkirkan sejak lama. Zhao Feng dan saya tidak punya banyak waktu, jadi kami hanya bisa mendapat sedikit, Xin Wuheng berbicara terus terang. Anggota lain dari ras dewa raksasa agak kecewa. Ini adalah perbendaharaan yang didirikan oleh ras dewa raksasa, tetapi kudeta oleh ras jiwa kuno mencegah ras dewa raksasa untuk kembali ke tempat ini sampai sekarang, menyebabkan perbendaharaan itu ditempati oleh Dewa Yao. Tapi jangan gugup, treasuri warisan leluhur ini sangat luas dan penuh dengan peluang. Kita bisa tinggal di sini lebih lama dan mengumpulkan sumber daya. Xin Wuheng menyarankan. Kata-katanya secara alami mendapat persetujuan dari yang lain.
Pertama, mereka belum mendapatkan banyak, jadi bahkan jika mereka kembali sekarang, apa yang mereka miliki tidak cukup untuk membalikkan situasi ras dewa raksasa. Kedua, seseorang secara alami perlu menghabiskan lebih banyak waktu di tempat yang aneh dan berharga seperti Treasuri warisan leluhur. Jika mereka bisa mengekstrak beberapa harta dari sini untuk meningkatkan kekuatan mereka, itu hanya akan menjadi anugerah bagi ras dewa raksasa. Ada rumor bahwa tempat ini juga berisi rahasia untuk menjadi dewa-dewa. Jika mereka sangat beruntung menemukan rahasia ini dan mungkin bahkan memasuki jajaran dewa-dewa, bahkan jika mereka tidak membawa kembali banyak sumber daya, mereka dapat memimpin ras dewa raksasa dalam menggulingkan balai jiwa kuno. Tempat ini penuh dengan bahaya. Kekuatan kita saat ini masih jauh dari cukup. Xin Wuheng mengambil sumber daya yang diperolehnya dari perbendaharaan dan membagikannya. Sumber daya ini ditinggalkan oleh ras dewa raksasa untuk orang-orang seperti mereka, jadi itu benar bahwa mereka digunakan oleh anggota ras dewa raksasa. Xin Wuheng sekarang mengalahkan mereka sehingga dia bisa meningkatkan kekuatan kelompoknya. Terima kasih banyak, Guru Balai. Kemuliaan Dewa Kuno dan yang lainnya terkejut dan senang saat mereka mengambil sumber daya yang berharga ini. Biasanya, mereka perlu menukar poin kontribusi dengan sumber daya ini, tetapi situasinya unik, memungkinkan mereka menikmati perlakuan seperti itu. Zhao Feng, kami juga membutuhkan kekuatanmu, jadi kamu juga bisa dianggap sebagai bagian dari balai dewa raksasa, Xin Wuheng berbicara kepada Zhao Feng. Sumber daya ini dimaksudkan untuk ras dewa raksasa, tetapi itu jauh dari cukup. Jika dia memberikan beberapa dari mereka kepada Zhao Feng, dia pasti akan membangkitkan ketidaksenangan anggota lain dari ras dewa raksasa, jadi dia mengarang alasan ini. Benda-benda ini milik ras dewa raksasa, jadi pertahankan. Sebaliknya, saya berharap, jika saya menemukan harta atau peluang lain di tempat ini, saya akan memiliki hak untuk mendistribusikannya sesuai keinginan saya. Zhao Feng menolak hadiah Xin Wuheng dan memberikan permintaannya sendiri. Bagaimanapun, dia hanya memiliki kesempatan untuk datang ke sini karena Xin Wuheng dan ras dewa raksasa. Jika dia mendapatkan harta apapun, ras dewa raksasa pasti akan mengarahkan pandangan mereka pada mereka, yang menyebabkan konflik antara kedua belah pihak. Dengan demikian, Zhao Feng menolak sumber daya ras dewa raksasa dan menyatakan permintaannya sendiri. Baik, saya tidak keberatan. Setiap orang akan mengandalkan kemampuan mereka sendiri, Dewa Kuno Cheng Yun segera berkata. Jika dia menolak, Zhao Feng akan dapat dengan sembrono menggunakan sumber daya ras dewa raksasa, sesuatu yang Dewa Kuno Cheng Yun tidak tahan untuk menonton. Selain itu, ras dewa raksasa memiliki lebih banyak orang, akankah mereka entah bagaimana kurang dibandingkan dengan Zhao Feng sendirian ketika harus menemukan harta karun? Baik, ayo lakukan itu. Xin Wuheng juga tidak terlalu peduli. Zhao Feng memainkan peran utama dalam membawa mereka semua ke Treasuri warisan leluhur hidup-hidup. Selain itu, Zhao Feng dan kucing pencuri kecilnya akan sangat dibutuhkan dalam pencarian yang akan datang, jadi permintaannya sama sekali tidak berlebihan. Selain itu, dimensi ini adalah sesuatu yang ditemukan oleh nenek moyang ras dewa raksasa secara tidak sengaja, bukan sesuatu yang dibuat oleh ras dewa raksasa dengan tangan mereka sendiri. Tempat ini adalah tanah dengan banyak kekayaan, tetapi juga banyak bahaya. Jika Zhao Feng memiliki kekuatan, dia bisa mengambil apa yang dia suka. Di sisi lain, tim dari Ancient Soul Hall sedang dikejar oleh sekelompok Dewa Yao. Kita tidak bisa membiarkan mereka kabur, harimau perak raksasa itu meraung. Baru saja mengetahui bahwa kelompok Zhao Feng telah melarikan diri dengan lancar. Jika mereka membiarkan manusia ini melarikan diri juga, itu tidak akan pernah bisa melampiaskan amarahnya. Sepertinya hanya kekuatan yang bekerja padamu. Kamu benar-benar berpikir bahwa ras jiwa kuno semudah itu untuk diintimidasi. Dewa Kuno Jailsea sangat marah. Dia tidak ingin terlalu banyak bertarung dengan para Dewa Yao ini, tetapi mereka dengan gigih mengejarnya. Untuk dewa-dewa setengah langkah yang perkasa seperti dia untuk dikejar oleh dua puncak peringkat 9 Dewa Kuno membuatnya benar-benar marah. Dewa Kuno Jailsea segera mengaktifkan energi garis keturunannya, dan tubuhnya berubah seluruhnya menjadi tubuh jiwa tembus cahaya hitam. Ledakan, suara mendesing, suara mendesing. Serangan harimau perak dan ular piton hijau perak melewati langsung Dewa Kuno Jailsea, menyebabkan sedikit kerusakan. Perlombaan jiwa kuno, piton hijau keperakan meringis. Itu mengingat bahwa ras ini sangat kuat dan terampil dalam serangan jiwa.
Memenjarakan laut neraka, tubuh Dewa Kuno Jailsea berkembang menjadi gelombang gelap yang menyapu langit. Banyak Dewa Yao dengan jiwa yang lebih lemah gemetar saat tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya membebani jiwa mereka. Keterampilan tertinggi Jailsea Dewa Kuno, dengan menggunakan tubuh jiwa khusus ras jiwa kuno dan mengaktifkan seni garis keturunan rahasia, dia dapat berubah menjadi lautan yang memenjarakan jiwa yang akan menjerumuskan semua jiwa ke dunia bawah. Dua anggota tim lainnya tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dengan heran. Mati! Dewa Kuno Jailsea berteriak. Gelombang hitam segera naik puluhan kaki ke udara, melolong ke bawah dan menelan para Dewa Yao. Dua puncak peringkat 9 Dewa Yao segera menggunakan serangan jiwa. Sayangnya, pertahanan jiwa Dewa Kuno Jailsea terlalu tangguh, menyingkirkan serangan jiwa dan terus berlanjut tanpa gentar. Dua puncak peringkat 9 Dewa Yao dengan cepat terperangkap oleh gelombang hitam, seperti banyak Dewa Yao lainnya di daerah tersebut. Pada awalnya, Dewa Yao ini masih berusaha untuk berjuang. Namun, jiwa mereka mulai melemah dengan cepat, dan banyak jiwa dari Dewa Yao pangkat 8 langsung dimakan oleh Dewa Kuno Jailsea. Tidak baik, teknik jiwa orang ini terlalu kuat. Piton hijau perak menggunakan maksud waktu untuk bertempur melawan gelombang gelap. Selamatkan aku! Di sisi lain, harimau perak lebih buruk dari ular piton dalam hal kecepatan dan ketangkasan, sehingga telah diikat oleh tubuh jiwa Dewa Kuno Jailsea. Siapapun yang menyebut dirinya dewa-dewa setengah langkah harus memiliki setidaknya satu maksud yang telah mencapai tingkat 9. Water Intense, saya memiliki kekuatan pengikat yang luar biasa. Tidak ada dari kalian yang bisa kabur. Suara Dewa Kuno Jailsea berasal dari lautan hitam. Selain maksud air, serangan jiwanya juga berisi maksud bayangan. Keduanya bekerja bersama dapat menyebabkan jiwa secara bertahap kehilangan kesadaran dan terdiam. Selama mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dia bisa melahap jiwa mereka dan memurnikan mereka. Namun, seni rahasia ini menghabiskan banyak sekali energi garis keturunannya. Selain itu, jangkauan luas serangan itu berarti itu juga lebih membebani pikirannya. Dua puncak peringkat 9 Dewa Kuno memiliki ekspresi buruk. Jika bukan karena niat jiwa mereka yang kuat dan penguasaan maksud waktu, mereka pasti sudah terbunuh sejak lama. Dunia telah menjadi gelap, gelombang hitam berusaha menenggelamkan segalanya. Bekerja sama, puncak peringkat 9 Dewa Yao bertemu mata dan menggunakan maksud waktu pada saat yang sama. Dunia tiba-tiba menjadi sangat lambat, lalu berhenti. Dua puncak peringkat 9 Dewa Yao menggunakan momen ini untuk membebaskan diri dari ikatan Dewa Kuno Jailsea. Tidak lama setelah mereka lolos dari ikatan, dunia kembali normal. Mereka kabur, maksud waktu, ekspresi Dewa Kuno Jailsea menjadi gelap. Dua puncak peringkat 9 Dewa Kuno bekerja bersama untuk menggunakan maksud waktu untuk membekukan waktu di wilayah sekitarnya. Untungnya baginya, Dewa Kuno Jailsea begitu kuat sehingga dia hanya membeku kurang dari setengah detik. Setelah membebaskan diri, dua puncak peringkat 9 Dewa Kuno dengan lemah dan dengan sedih menatap Dewa Kuno Jailsea. Meskipun berhasil lolos dari penjara, kondisi mereka sangat memprihatinkan, bahkan tidak mampu menggunakan 50% kekuatannya. Tapi seni rahasia Dewa Kuno Jailsea telah berlangsung cukup lama sekarang. Ayo pergi! Gelombang hitam perlahan surut, berubah kembali menjadi Dewa Kuno Jailsea. Dia telah berhasil mengintimidasi dua kelompok Dewa Yao, tetapi dia juga telah menghabiskan banyak cadangannya. Melanjutkan pertempuran akan memberikan luka yang tidak dapat diperbaiki pada jiwanya. Selain itu, tempat ini sangat berbahaya, dan mereka masih memiliki misi yang harus diselesaikan. Suara mendesing! Suara mendesing! Suara mendesing! Tim Dewa Kuno Jailsea pergi sementara Dewa Yao yang masih hidup hanya menonton. Xin Wuheng, Zhao Feng, aku pasti akan membuatnya sehingga kamu akan memohon padaku untuk membunuhmu. Dewa Kuno Jailsea mengatupkan giginya, ekspresinya buas. Zhao Feng dan Xin Wuheng pasti yang bertanggung jawab atas insiden ini. Pesta Zhao Feng tetap beristirahat jauh di bawah tanah. Anggota ras Dewa Raksasa menggunakan item yang diperoleh dari perbendaharaan untuk mengolah dan meningkatkan kekuatan mereka. Zhao Feng menghapus kristal petir gelap dari 9 cermin pemurnian jiwa petir dan memakannya. 9 cermin pemurnian jiwa petir dapat memurnikan jiwa yang terserap ke dalam cermin tanpa tindakan apapun dari pihak Zhao Feng. Sementara itu memurnikan jiwa, energi petir dari 9 cermin pemurnian jiwa petir akan melemah.
Namun, jika seseorang menggunakan kristal jiwa petir halus sebagai sumber energi, kekuatan 9 cermin pemurnian jiwa petir dapat diperkuat. Baru-baru ini, Zhao Feng terus-menerus memakan kristal jiwa petir untuk menyempurnakan maksud jiwa, memperkuat energi jiwanya, dan menghilangkan kotoran di pikirannya. Kristal jiwa petir, Dewa kuno Cheng Yun melihat Zhao Feng menelan kristal petir gelap dan segera terkejut. Tidak heran teknik garis keturunan jiwa Zhao Feng begitu kuat sehingga bahkan garis keturunan ras dewa raksasa tidak dapat melawannya. Zhao Feng memiliki sumber jiwa yang sangat berharga yang dimilikinya. Saya mendengar bahwa kristal jiwa petir dapat meredam jiwa seseorang, memadatkan energi jiwa, mengusir setan di hati, dan menyebabkan jiwa mengalami transformasi besar-besaran. Dewa kuno Gunung Sundermaun segera berkata. Tapi dia langsung memakannya. Betapa sembrono. Dewa kuno Cheng Yun diam-diam terkekeh. Efek obat dari kristal jiwa petir sangat tirani. Mereka biasanya dihancurkan menjadi bubuk atau digabungkan dengan cairan yang dapat memperbaiki jiwa seseorang. Jika tidak mungkin untuk menahan efek obat tirani dari kristal jiwa petir dan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki akan dilakukan pada jiwa. Namun, Zhao Feng tampaknya tidak merasa tidak nyaman setelah memakan kristal jiwa petir. Bahkan mungkin untuk mendengar suara berderak dari mulutnya, dan dia tampak menikmati pengalaman itu. Zhao Feng tidak hanya berpura-pura, kristal jiwa petir tirani adalah suplemen sempurna untuk tubuh jiwa petirnya. Sayangnya, kristal jiwa petir ini semuanya dimurnikan dari jiwa dewa kuno peringkat 8. Zhao Feng menghela nafas dalam-dalam. Kristal jiwa petir ini disempurnakan dari jiwa para ahli balai setan surgawi, tetapi jiwa terkuat yang diserapnya ke dalam 9 cermin pemurnian jiwa petir pada saat itu paling banyak berada di peringkat 8. Niat jiwa Zhao Feng telah mencapai batas peringkat 8, dan semakin banyak kristal jiwa petir yang dia konsumsi, semakin sedikit efeknya. Jika dia bisa mengonsumsi kristal jiwa petir yang disempurnakan dari jiwa peringkat 9, niat jiwanya mungkin akhirnya bisa melewati ambang itu. Selain mengolah jiwanya, Zhao Feng juga mengembangkan maksud waktu. Di treasuri warisan leluhur, jika seseorang tidak terampil dalam maksud waktu, dia akan sangat menderita. Zhao Feng sudah mengembangkan maksud waktu, dan banyak sumber maksud waktu di sini membuatnya lebih mudah untuk meningkatkannya. Xin Wuheng dan dewa kuno lainnya juga menggunakan kesempatan ini untuk mengembangkan maksud waktu. 1 bulan kemudian, kelompok itu mengakhiri pengasingan mereka dan bersiap untuk melanjutkan penjelajahan. Pertama-tama mari kita cari beberapa sumber daya maksud waktu yang sangat baik. Jika kita semua dapat memahami maksud waktu, itu akan menjadi dorongan yang sangat besar untuk keseluruhan kekuatan kita. Xin Wuheng melamar.